Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi terlebih dahulu kita akan membahas apa saja tugas dari Kementerian Negara Indonesia. Dilihat dari judulnya, ini muncullah sebuah pertanyaan, apa sistem pemerintahan yang dianut negara kita? Sistem yang dianut negara kita yaitu sistem presidensil. Bisakah presiden sendiri menjalankan pemerintahannya? Jawabannya tidak. Di sini ketika negara kita menggunakan sistem presidensil, maka kedudukan presiden sangatlah kuat karena presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Apa saja kewenangan presiden sebagai kepala negara? Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Menyatakan perang, membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, dan mengangkat duta dan konsul. Sedangkan presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu dewan pertimbangan, dan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi masih banyak sekali kewenangan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, presiden ini dibantu oleh seorang wakil presiden. Jadi, presiden ini tidak bekerja sendirian seperti itu. Selain itu, presiden juga dibantu oleh kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, hal ini sudah terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia. Di sini menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain itu, kita akan membahas tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam undang-undang. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Dan yang kedua, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan. Di sini dibedakan menjadi 19 kementerian, mulai dari Kementerian Agama sampai dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan yang ketiga yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajam, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Di sini ada 8 kementerian, mulai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan, Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, sampai dengan Kementerian Sekretariat Negara.
Selain kementerian yang sudah saya bacakan tadi, ada juga kementerian koordinator yang bertugas untuk sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Di sini dibedakan menjadi 4 kementerian. Yang pertama, bidang perekonomian, bidang politik, hukum dan keamanan, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan yang terakhir yaitu bidang kemaritiman. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga non-kementerian, di mana lembaga non-kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat dengan menteri yang terkait. Berikut ini contoh-contoh lembaga non-kementerian. Yang pertama yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, BKN, BKKBN, BMKG, BNN, dan masih banyak sekali contoh-contoh lembaga pemerintah non-kementerian. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang sistem nilai dalam Pancasila. Sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. Kalau sistem nilai berarti konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Jadi apa yang dipandang baik oleh negara kita yaitu adalah Pancasila. Jadi dari sila-sila pertama sampai dengan sila kelima ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Nah, Pancasila ini sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai yang bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila ini dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama dimensi spiritual, yang kedua kultural, dan yang ketiga institusional. Kita bahas terlebih dahulu dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Sedangkan dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila ini merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Sedangkan dimensi institusional ini mengandung makna bahwa Pancasila ini harus sebagai landasan utama untuk mencapai sebuah cita-cita, tujuan negara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dimulai dari sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada contoh-contoh penyelenggaraan. Yang pertama
pengakuan adanya kausa prima, sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama. 4. Ateisme dilarang masuk dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Yang nomor 6, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar negara. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia ini mempunyai sifat universal atau umum. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang nomor 3, mewujudkan keadilan dan peradaban yang lemah. Sila ketiga yaitu nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan. Yang terakhir, menumbuhkan rasa senasib dan seperjuangan. Nomor 4, nilai sila kerakyatan. Yang pertama yaitu hakikat sila ini yaitu demokrasi, bahwa demokrasi ini pada umumnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nomor 2, permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Nomor 3, dalam melaksanakan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Dan yang nomor 4, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang terakhir yaitu melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dalam bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.